Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Ibu. Alhamdulillah, alamin. Hari ini kita bisa melakukan Zoom meeting. Maaf karena Ibu ada kegiatan di siang hari, jadi waktunya kita undur jadi malam hari ini. Semoga Ananda sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau absen dulu nih. Yang pertama adalah Muhammad Fajri. Muhammad Fajri hadir. Hadir Bu. Kemudian Deva Nur Afifah. Hadir Bu. Iya, bagus ya. Teman-temannya yang lain apa kabar? Nggak bisa ikut Zoom malam ini ya? Enggak kayaknya Bu. Ya kalau nggak bisa nanti Ibu upload rekaman ini ke YouTube, lalu nanti Anda sekalian bisa menonton rekaman ulangnya ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang instalasi penerangan listrik satu fasa. Sebelumnya, Ibu mau Ananda sekalian mengikuti kuis ini. Ibu ada buat kuis, jadi untuk memulai mengingat pelajaran Ananda kembali, jadi bagaimana sudah kelihatan? Ya Bu. Sudah Bu. Ini sebagai pretest saja ya. Jadi di sini di sebelah kanan ini ada beberapa kata yang akan Ananda temukan di kumpulan huruf-huruf di dalam kotak ini. Ada MCB, netral, fitting, lampu, stop kontak, fasa, wheel, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya Ananda melihat kata-kata yang di dalam kotak sebelah kanan itu ada di dalam kumpulan huruf itu, boleh Ananda mengatakan di baris keberapa dan kolom berapa ada kata-kata yang akan kita cari. Ya, mari kita mulai. Ibu nggak usah menunjuk ya. Jadi Ananda sekalian yang berinisiatif untuk mengangkat tangan jika sudah ditemukan kata-katanya. Ada di mana? Ya, Deva? Kolom Fajri? kelima baris pertama Bu. Kolom kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Baris Fitting, Bu. pertama. Ada fitting. Ya. Ini ya. Ya, benar. Bu itu netral Bu di Ya, kolom kelima di baris keberapa? 5 juga ya? 3, 4, 5 itu ada N. Iya. Ya, benar sekali ya. Ada lagi? Kabel NYA Bu. Kabel NYA ada di mana? Ya. Aduh. Di mana lagi ini? Kontak Masih ada MCB, stop kontak di baris dan kolom berapa, Fajri? kolom ke-7. Baris ke paling ujung. Dari bawah ya? Dari atas. Nih. Dari bawah kontak. Ayam itu dari Ya kan? Ya, betul. Ada beberapa kata lagi, ada MCB, lampu, fasa, wheel, elmo, sama ground. stop. Oh, stop kontak. Ground Bu. Ada ground di kolom keberapa, Deva? Kolom ke-11 baris pertama. Sebelah. Enggak Bu, salah Bu. Gimana? Aduh, matanya udah ngantuk ya ini. Gimana, Deva? Jadi ikutan nyari ini loh. Ya Bu, ada Bu. 1, 2, 3. Tunggu Bu. Ada Bu di Kolom ke-11 Bu. Kolom ke-11 baris 11 Bu. Ini. Ya. Ya, betul. Wheel Bu. Di atas elbow Bu, di atas B Bu. Di atas elbow. Oke. Ada lagi? 3 Bu. Serong kanan, serong bawah, lampu. Tolong bawa.
Baris ketiga. Kolom pertama, Bu. Lampu. Yang saya orang ke kanan, Bu, orang ke kanan. Kayaknya ibu lupa pakai kacamata nih, nggak nampak. Iya, aduh, mana iya, fasa. Saya bilang lampu, Bu. Lampu, Bu, lampu. Oh iya lampu ya. Terus tadi bukan ketemu. Aduh. Ini ya. Maaf. Lalu Lanjut, Bu. tinggal Bu. NCB sama fasa. Fasa, Bu, fasa. Fasa, yang mana fasa? Serong, Bu, di sebelah elbow yang di huruf W-nya, Bu. Fasa ke atas, serong kanan. Oke. Ini ya. Ya, Bu. Fasa. Satu lagi. Ada MCB. Kolom ketiga, kolom keempat, Bu. Baris ke Kolom keempat. baris Baris kelima. ini. Iya, wah, betul, betul semua ya. Jadi Ibu anggap untuk pretestnya sudah selesai ya. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini tentang instalasi penerangan listrik satu fasa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan tentang instalasi penerangan listrik sesuai PUIL. Ya. Peraturan umum instalasi listrik. Kemudian siswa mampu menjelaskan syarat-syarat pemasangan instalasi penerangan listrik. Dan yang terakhir adalah mampu memilih komponen-komponen yang digunakan untuk pemasangan instalasi listrik satu fasa. Nah, apa itu instalasi penerangan listrik satu fasa? Instalasi penerangan listrik satu fasa adalah jenis instalasi yang menggunakan dua buah kawat penghantar, yaitu fasa dan netral. Atau instalasi penerangan listrik satu fasa ini juga dapat diartikan sebagai instalasi listrik yang menggunakan dua buah kabel, yaitu kabel yang memiliki tegangan dan kabel netral atau kabel nol ya. Tujuan PUIL di Indonesia. Yang pertama adalah melindungi manusia terhadap bahaya atau sentuhan dan kejutan arus listrik. Kemudian, sebagai dasar keamanan instalasi dan peralatan listrik. Nah, jadi ada aturan-aturan dalam memasang instalasi ini. Nggak boleh kita sembarangan supaya tidak terkena bahaya atau kejutan arus listrik. Ini gambaran pemasangan instalasi listrik satu fasa nih. Nampak? Ada kelihatan? Nampak, Bu. Ini ada satu MCB satu fasa. Digunakan untuk dua buah stop kontak. Ya, kemudian syarat instalasi listrik. Yang pertama itu harus ekonomis. Ekonomis artinya apa? Biaya pemasangan atau pemeliharaan instalasi listrik ini terjangkau. Jadi, dana yang kita keluarkan nggak banyak gitu. Kemudian alat dan bahan yang digunakan juga nggak berlebihan. Kemudian ada syarat keamanan. Keamanan ini artinya tidak membahayakan manusia, alat listrik maupun benda-benda yang ada di sekitar kita apabila terjadi gangguan listrik. Yang selanjutnya adalah syarat instalasi listrik. Syarat keandalan. Harus memiliki sistem kerja yang sangat baik dan kekuatannya yang optimal sehingga tidak merugikan pengguna listrik. Artinya, kinerja dari instalasi yang kita pasang itu bagus, jadi dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ini gambaran yang selanjutnya, instalasi penerangan listrik satu fasa. Menggunakan 2 MCB, satu saklar tunggal dan satu saklar seri untuk menghidupkan 3 buah lampu. Ya, dapat dilihat kan?
Kemudian ada syarat pemasangan instalasi listrik. Yang pertama harus ada gambar situasi untuk menyatakan letak bangunannya. Jadi ada denahnya, di mana mau kita pasang instalasinya, bagaimana tata letaknya, dan sebagainya. Yang kedua ada gambar pelaksanaan instalasi. Dan yang terakhir ada rekapitulasi atau perhitungan biaya. Ada rekap material dan harga, rekap daya atau skema bagan arus, dan rekap tenaga dan biaya. Ini adalah komponen-komponen yang digunakan dalam instalasi penerangan listrik satu fasa. Yang pertama ada MCB. Bentuknya seperti ini. Ada MCB satu fasa, 3 fasa, maupun 2 fasa ya. Kemudian ada kabel. Ini ada kabel NYA, artinya dia tembaganya satu atau tunggal. Bukan berserabut ya. Dan dilapisi dengan silikon PVC. Kemudian ada TDOS, ada pipa, lalu ada fitting, lampu, ada elbow juga, ada steker, ada KWH meter. KWH meter ini sekarang ada yang digital ya. Kalau dulu kita menggunakan KWH meter yang manual. Jadi sekarang sudah ada yang digital. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang ingin ditanyakan? Nanti bahan ajarnya ini Ibu share ya di grup. Jadi Ananda bisa mengulang kembali pelajaran kita malam ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan, ketikkan di Google kahoot.com. kahoot.com. Lalu masukkan PIN-nya 103225. Ya. Silakan masukkan nama ya. Aduh, jinteng ya. Oke, Ibu mulai ya. Mau diganti namanya? Enggak lah, lanjut lah. Baik, kita mulai ya. Perhatikan pertanyaannya di screen Ibu, lalu jawab di HP masing-masing yang mana jawaban yang betul. Kabel di atas disebut kabel apa? Oh, ini gampang ini. Tekan di layar HP-nya ya. Ya, Bu. Nah, jawabannya kabel NYA. Wah, benar ya. Lebih dulu Muhammad Fajri ya, Deva ya. Walaupun sudah malam, tetap semangat. Kemudian syarat pemasangan instalasi yaitu hanya membutuhkan gambar pelaksanaan dan situasi untuk menyatakan letak bangunan saja. Jawabannya salah ya, karena syarat pemasangan instalasi itu bukan hanya gambar pelaksanaan saja, tapi ada rekapitulasi, ada tata letak bangunan, sama denah letak arusnya ya. Kita lanjut. Aduh, lupa, keliru. Ngantuk nih. Ngantuk ya. Ya, bobok lagi. Yang ketiga, tujuan persyaratan umum instalasi listrik adalah untuk terselenggaranya pemasangan instalasi listrik dengan baik. Betul apa salah? Mana nih? Mana nih?
Jawabannya benar ya. Tujuan persyaratan umum instalasi listrik itu adalah untuk terselenggaranya pemasangan instalasi listrik dengan baik. Jadi sebagai pedoman kita supaya tidak terkena arus listrik atau bahaya-bahaya lainnya saat pemasangan instalasi. Bu, sini kan. Nah, skornya Deva memimpin ya. Saya Jadi nggak nilai yang tertinggi nanti Ibu kasih 100 dan yang terendah Ibu kasih 90 ya. saya nggak terima ini. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan instalasi penerangan listrik satu fasa? Ya. Menggunakan 2 kabel fasa dan 1 kabel netral. Astaga, salah. Atau jawabannya adalah menggunakan 1 kabel fasa dan 1 kabel netral ya. Kenapa Fajri kamu salah? Atau kamu salah tekan? Nggak tahu, udahlah. Aku ngantuk. Aduh. Kita lanjut ya. Wah, banyak sekarang. Wah, Deva tetap memimpin ya. Deva nge-cheat, Tidak membahayakan manusia maupun benda di sekitar apabila terjadi gangguan listrik adalah syarat titik-titik listrik. Syarat apanya itu? Ayo. Jawabannya syarat keamanan ya. Jadi keamanan itu artinya tidak membahayakan manusia maupun benda-benda di sekitar apabila terjadi gangguan listrik. Nah, nilai yang tertinggi didapat oleh Deva ya. Itu saya salah pencet. Saya salah pencet. Atau sudah ngantuk? Udahlah, Sepertinya sudah melek ya matanya. kecewa saya, Bu. Saya nggak semangat lagi. Oke, jadi nilai hari ini Ibu ambil ya. Ibu kasih nilai 100 untuk Deva dan 90 untuk Muhammad Fajri. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap Ananda sekalian tetap fokus ya. Walaupun kita hanya bisa berjumpa via Zoom saja, hanya dengan virtual saja. Ibu harap Ananda sekalian tetap belajar di rumah, mengulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Semoga kedepannya ilmu yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat bagi Ananda sekalian. Ibu absen kembali ya. Deva Nur Afifa. Deva. Muhammad Fajri. Ya Bu, hadir Bu. Iya, Deva hadir ya. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga Ananda tetap semangat. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh live ya. Terima kasih. Ibu live duluan ya. Oke.